Perang di Ukraina kini telah melewati tahun ketiga. Di balik ribuan drone, rudal berpemandu, dan sistem pertahanan modern, satu senjata klasik dari era Soviet masih terus bersuara, BM-21 Grad. Peluncur roket beroda truk ini telah berusia lebih dari 60 tahun. Namun di medan perang yang dipenuhi teknologi abad ke-21, Grad justru kembali menjadi simbol dari cara Rusia berperang. Masif, sederhana, dan mematikan. Grad atau hujan es dalam bahasa Rusia bukan senjata yang dirancang untuk akurasi. Ia bukan rudal pintar. Ia tidak memilih target tunggal. Sebaliknya, Grad menembakkan 40 roket 122 mm hanya dalam waktu 20 detik, menyelimuti area seluas 1 km persegi dengan ledakan beruntun. Bagi pasukan di lapangan, suara Grad adalah tanda kehancuran massal. Roket-roketnya jatuh seperti badai logam, menghancurkan parit, kendaraan, dan moral lawan. Di awal November 2025, fokus pertempuran bergeser ke wilayah Donetsk. Kota Pokrovsk menjadi titik tekanan baru bagi pasukan Ukraina. Disinilah Rusia mengerahkan ratusan unit artileri, termasuk puluhan sistem BM-21 Grad. Menurut laporan berbagai sumber, dalam satu hari pertempuran, ribuan roket ditembakkan untuk menekan posisi pertahanan dan logistik lawan. Meskipun Rusia memiliki sistem modern seperti Tornado G atau Smerch, justru Grad yang menjadi tulang punggung tembakan lapangan mereka. Satu hal yang menarik, Grad bukan lagi senjata buta seperti di masa lalu. Sekarang, unit artileri Rusia bekerja berdampingan dengan drone pengintai seperti Orlan 10 atau Zala. Koordinat target dikirim secara digital. Hasilnya, Grad menjadi bagian dari ekosistem penembakan modern, di mana roket murah berpadu dengan sistem pengintaian canggih. Dalam banyak kasus, Grad digunakan bukan untuk membunuh musuh secara langsung, tapi untuk memaksa mereka bersembunyi, menekan posisi, mengganggu logistik, dan membuka jalan bagi infanteri. Untuk memahami mengapa Rusia masih mengandalkan sistem tua ini, kita perlu melihat ke akar sejarahnya. BM-21 dikembangkan pada awal 1960-an di masa Uni Soviet mencari senjata yang bisa menghancurkan area luas dengan cepat. Bagi Soviet, perang bukan tentang satu tembakan presisi, melainkan tentang volume tembakan, tentang menghancurkan seluruh area hingga tak tersisa. Ketika Uni Soviet runtuh, Rusia mewarisi ribuan unit Grad dan jutaan roketnya. Murah, mudah diperbaiki, dan bisa dioperasikan oleh kru berpengalaman dalam waktu singkat. Bagi Rusia modern, yang kini menghadapi perang panjang di Ukraina, Grad adalah solusi logistik yang sempurna. Sistem ini juga sangat mobile. Setelah menembak, kendaraan bisa berpindah dalam hitungan menit sebelum terdeteksi oleh drone atau radar kontra artileri. Inilah taktik klasik Rusia yang disebut shoot and scoot, tembak lalu lari. Kecepatan berpindah ini membuat Grad sulit dilacak meskipun bentuknya besar. Mobilitasnya menjadi keunggulan di medan terbuka Ukraina, di mana drone pengintai selalu mengintai dari langit. Namun tentu saja, Grad bukan tanpa kelemahan. Drone FPV kini sering menjadi ancaman terbesar. Untuk mengatasinya, unit-unit Rusia mulai menambahkan jaring kamuflase termal, pelindung baja, dan sistem pengelabuan panas. Meski sederhana, langkah-langkah ini menunjukkan bagaimana senjata tua pun bisa beradaptasi dalam perang modern. Jadi, mengapa Rusia tetap mengandalkan Grad? Ada beberapa alasan utama. Pertama, kuantitas.
Rusia dapat memproduksi dan menembakkan roket dalam jumlah besar tanpa khawatir kehabisan stok. Setiap salvo murah tetapi efeknya luas. Kedua, kesesuaian dengan strategi Rusia. Doktrin artileri mereka tidak berfokus pada serangan presisi tunggal. Mereka percaya kekuatan api yang berkelanjutan bisa menghancurkan pertahanan apapun, cepat atau lambat. Dan ketiga, perang di Ukraina kini bukan lagi perang cepat, melainkan perang kelelahan. Dalam perang seperti ini, keunggulan bukan ditentukan oleh siapa yang paling canggih, tapi siapa yang paling tahan lama. Faktanya, selama setahun terakhir, garis depan jarang berubah drastis. Kedua belah pihak menghadapi kesulitan besar dalam melakukan terobosan. Dalam kondisi seperti ini, artileri menjadi senjata utama untuk mempertahankan tekanan psikologis dan logistik. Grad bekerja sempurna dalam skenario seperti ini, menekan, melemahkan, memaksa musuh untuk bertahan di bawah tanah, dan secara perlahan menguras sumber daya mereka. Namun ada sisi lain dari kekuatan ini. Roket Grad tidak bisa membedakan target militer dan sipil. Ketika digunakan di daerah padat penduduk, dampaknya seringkali meluas. Ini adalah konsekuensi dari senjata area, bukan presisi. Tetapi, dari perspektif militer murni, sistem ini masih dianggap efektif untuk menyapu area dan menciptakan dominasi psikologis. Dalam strategi Rusia, tekanan mental dan fisik terhadap musuh adalah bagian dari tujuan perang itu sendiri. Grad juga menjadi bagian dari sistem artileri berlapis. Lapisan pertama, Grad dengan jangkauan hingga 40 km. Lapisan kedua, Uragan untuk jarak menengah. Dan lapisan ketiga, Smerch atau Tornado S dengan jangkauan lebih dari 100 km. Dengan struktur seperti ini, Rusia dapat menciptakan hujan roket dari berbagai arah dan jarak, menekan lawan tanpa harus mengandalkan satu sistem tunggal. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.